Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Miftah Cahya. Saya Rahma Mondia Fitri. Kami dari kelompok 10 Fitokimia akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel pada tumbuhan. Jangan lupa nonton. Selamat menyaksikan. Teknik pengambilan sampel tumbuhan. Sampel dan teknik sampling. Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel. Populasi terlalu banyak dan jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Tahapan pengambilan sampel. Mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama, metode acak sistematis, kedua, sistem diagonal, dan ketiga dengan purposium. Teknik acak sistematis. Pengambilan sampel secara acak sistematis adalah suatu metode di mana hanya unsur pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Istilah pengambilan sampel sistematis. Yang pertama ada interval pengambilan sampel, yaitu perbandingan antara populasi dengan sampel yang diinginkan. Populasi pengambilan sampel yaitu perbandingan antara ukuran sampel dengan populasi. Langkah pengambilan sampel secara acak sistemik. Yang pertama, melakukan cek keadaan daftar populasi. Yang kedua, menetapkan jarak atau interval. Yang ketiga, menetapkan nomor. Yang keempat, anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Kekurangan dan keuntungan dari teknik pengambilan sampel acak sistematis. Keuntungan dari metode ini adalah cara ini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Metode ini mempunyai dua kerugian. Pertama, jika urutannya tidak sepenuhnya acak, maka variasi dari populasi tidak dapat diduga secara tepat. Kedua, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel akan menjadi seragam. Metode pengambilan sampel dengan sistem diagonal. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem diagonal. Terdapat 5 titik atau unit sampel atau sublokasi dalam satu lahan. Jadi, sampel diambil pada titik atau pada unit sampel. Nah, di sini bisa kita lihat keterangannya. Ada lokasi sampel dan sublokasi sampel. Ini merupakan gambar dari teknik pengambilan sampel secara diagonal. Kelebihan metode sampling diagonal. Yang pertama, menghemat biaya karena data yang dikumpulkan hanya sampel saja, maka petugas yang dibutuhkan lebih sedikit. Hemat biaya percetakan, biaya pelatihan, pencacahan, dan pengolahan. Yang kedua, mempercepat hasil survei. Pada umumnya data yang dibutuhkan segera, sehingga berbagai perencanaan segera dapat dilakukan. Dengan melakukan survei sampel, maka pelaksanaan lapangan dan pengolahan tentunya akan jauh lebih cepat diselesaikan. Ketiga, cakupan materi lebih besar. Data yang diperlukan biasanya beragam dan cukup banyak, sehingga tidak mungkin dikumpulkan melalui pencacahan lengkap. Yang keempat, akurasi lebih tinggi pada sensus jumlah petugas dan responden yang besar akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang juga besar, terutama kesalahan yang diakibatkan bukan oleh teknik sampling yang disebut dengan non-sampling error. Kekurangan teknik sampling diagonal. Yang pertama, penyajian wilayah kecil seperti kecamatan dan desa dengan sampel terbatas tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, penyajian variabel proporsi kecil survei. Sampel tidak dapat menyajikan variabel yang kejadiannya kecil dalam populasi atau proporsi kecil. Yang ketiga,
tren data apabila data diperlukan secara berkala untuk mengukur perubahan yang sangat kecil dari satu periode ke periode berikutnya, kemungkinan sampel diperlukan cukup besar. Yang keempat, tidak tersedianya kerangka sampel sehingga persyaratan probabilitas sampling tidak terpenuhi. Pengambilan sampel dengan purposive. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Proses ini tidak melibatkan objek apapun, namun sengaja dipilih oleh masing-masing individu dari populasi berdasarkan otoritas atau kewenangan peneliti dan penilaian. Kelebihan purposive sampling. Yang pertama, sampel ini dipilih sedemikian relevan dengan desain penelitian. Yang kedua, cara ini relatif murah dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati. Kekurangan metode purposive sampling. Yang pertama, tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif seperti halnya dengan sampel ajakan atau random. Yang kedua, belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.